wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Dan buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, ditonton videonya sampai habis. Dan jika memang bermanfaat, ditunggu subscribe-nya ya, dan klik loncengnya biar bisa update terus video saya terbaru. Oke, iklan ya guys. Oke, jadi kesempatan kali ini kita ada Mio M3. Dan seperti yang kita dengarkan tadi, suara yang sangat berisik. Jadi suaranya itu geredek-geredek, dan kita bawa jalan juga seperti naik kuda ya rasanya ketika digas pelan. Jadi menurut yang punyanya, motor ini baru diservis ya, di bengkel lah intinya ya. Dan ini belum kita analisa lebih lanjut. Kalau kita lihat secara fisik, di bagian panbel pun pemasangannya juga terbalik ya guys ya. Bisa teman-teman lihat. Nah, ini panahnya malah ke belakang ya. Seharusnya kan udah ada panah ini, harusnya lebih gampang ya pemasangannya. Harusnya kan ke depan dia. Jadi ini belum kita analisa lebih lanjut permasalahannya di mana. Jadi nanti kita akan bongkar di bagian puli ganda dan rumah roller ya. Dan kalau kita lihat juga di bagian panbel, kalau kita tekan gini gampang sekali kendor ya. Jadi ini sangat berpengaruh sekali. Jadi ketika digas bukannya dia bergerak, malah seperti slip ya, seperti panbel slip. Kita bongkar dulu ya, dan kita analisa permasalahannya dari mana. Oke, ini udah kita bongkar. Sekarang kita analisa satu-satu. Jadi di bagian rumah roller ini nggak ada masalah ya, cuman yang saya sayangkan ketika baru bongkar kok kenapa nggak dikasih gemuk ya, ataupun grease. Karena ini kan akan sangat seret ya guys ya. Tuh. Akan sangat seret. Dan untuk di roller ini memang baru, ini yang saya bilang sebelumnya di video M3 yang sebelumnya ya. Dan ini baru memang roller ini, jadi mungkin hanya baru seminggu sih. Cuman dia udah terjadi peang. Bisa teman-teman lihat ya. Nah, ini udah peang. Nah, ini yang saya bilang di video sebelumnya. Jadi permasalahannya itu ada di bagian rumah roller ini guys ya, yang tapakan ataupun dindingnya itu terlalu lebar. Jadi mungkin ini akan kita gerus nanti ya. Nah, kalau untuk di motor-motor lain kan dia dinding ininya nggak terlalu lebar ya guys ya. Jadi untuk roller peang itu usia pakainya agak lama sih, nggak langsung drastis. Sedangkan ini baru seminggu aja udah seperti ini. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman maksud ya yang apa yang saya bilang. Jadi ini permasalahannya udah fix ya, udah bisa kita analisa. Dan di bagian ini, di bagian platnya ini bisa kita lihat ya. Nah, ini udah terlalu lobok ya guys ya. Nah, jadi jedanya udah panjang. Namun di bengkel sebelumnya dia mengganjal, proses pengganjalnya di sini dia. Aduh, ini sebenarnya nggak direkomendasikan ya guys ya. Nah, jadi seperti ini dia tanam kasih sengnya. Ini kan sangat bahaya sekali karena letaknya di luar kan, bisa bergeser terus, bisa lepas, bisa nyangkut di area panbel, rusak semua ya. Jadi nggak seperti ini. Masalah pengganjalannya nanti kita tutorialkan lagi, ataupun di Mio M3 sebelumnya ya. Jadi kita ganjal di bagian ini supaya lebih aman. Jadi supaya jedanya ini nggak terlalu lebar. Ini akan menimbulkan bunyi juga. Dan untuk di bagian kampas ganda ini nggak ada permasalahan yang berarti ya, dan ini baik-baik aja, oke, nggak ada masalah. Dan untuk di bagian pulinya juga nggak ada masalah ya, jadi ini masih normal semua. Dan mungkin yang jadi permasalahan di per ganda ini ya guys, seperti di video saya sebelumnya. Jadi untuk kapasitas yang 125 cc ini sangat lembut sekali ya per gandanya. Jadi analisanya seperti ini ataupun cara kerjanya. Jadi ketika mesin ini bergerak ataupun kita gas, seiring panbel berputar kan otomatis dia akan menjepit di bagian ini ya. Nah, sedangkan kalau per itu lembut ataupun lembek, jadi kita akan mau gasnya itu, jadi kita mulai buka gas yang lebih dalam lagi, dia gampang sekali untuk kendornya ya. Jadi gampang terlontar seperti itu. Makanya yang dibilang per racing itu dia nggak gampang melar seperti ini ya. Jadi ujung-ujungnya panbel itu akan selip. Nah, jadi mungkin per ini nanti tergantung orangnya sih, nanti kita mau ganti atau enggak ya. Kalaupun mau ganti, kita substitusi pakai penyebit ya, dan berikut plat bulatnya ini. Dan kemudian kita ganjal mungkin pakai pelor nanti ya, supaya lebih fleksibel lagi pergerakannya dan nggak gampang terbuka. Jadi maksud ya, oke, saya jelaskan lagi. Jadi kenapa saya bilang per ini lembut?
Jadi ketika motor posisi langsam dan kita akan mulai buka gas, otomatis kan perpindahan di roller itu ataupun rasionya berubah ya. Jadi semakin besar dan ini pun akan mengembang, semakin mengembang. Nas ketika kita mulai awal jalan, kita gas sedikit dia langsung besar sekali, makanya di situ panbelnya itu langsung kendor. Sedangkan perbandingan rasio yang di roller itu dia baru terbuka sedikit, sedangkan yang di panbel ini udah sangat besar sekali dan menimbulkan di panbel itu kendor ya, makanya dia sering terjadi selip, makanya seperti gas kosong. Jadi seperti itu ya maksudnya ya. Oke, jadi mudah-mudahan paham ya. Oke, mungkin ini kita bersihin dulu semuanya, dan sangat disayangkan sekali lagi ya, yang di bengkel sebelumnya agar, aduh kalau saya modelnya udah dibongkar gini alangkah tanggungnya ya, nggak kita bersihin, tinggal kita minta izin aja sama orangnya, Mas minta bensinnya ya buat bersihin ini sekalian. Jadi kan kita pengerjaannya juga lebih enak ya, lebih enak dan nyaman lah, karena nggak terlalu kotor ataupun dekil penuh oli seperti ini. Dan ini sealnya juga mungkin rembes ya, hasil di kerkas ini rembes, nanti kita ganti juga. Oke, jadi kita bersihin dulu semuanya. Oke, ini udah kita bersihin ya guys ya, jadi udah lumayan bersih. Dan sekarang kita mengganjal di bagian taper ini ya, plat rollernya. Jadi kita gunakan plat bekas yang udah kita gunting ya guys ya, jadi kita sisipin di sela-sela ini. Oke, platnya kita masukin di sela sini, kira-kira imbang, lalu kita selipkan di bagian ini guys ya. Nah, seperti ini. Nah, udah masuk. Untuk yang untuk yang dua ini udah kita ganjel ya, jadi kita contohkan satu aja. Dan di bagian rumah roller udah kita kikis sedikit ya guys ya, udah kita gerus sedikit. Memang agak sedikit nggak rapi ya, serapi mungkin lah karena prosesnya manual ya. Dan roller kita pasang, lalu kita coba pasang platnya ini. Nah, setidaknya dia nggak goyang ya, karena nantinya juga akan bunyi kalau dia goyang. Oke, udah kencang, proses pemasangan ini udah beres. Sekarang kita pasang dulu ke dalam ya. Ini kita kasih gemuk khusus CVT, jangan gemuk biasa, karena gemuk biasa kan titik didihnya ataupun istilahnya gampang lumer dia kalau terkena panas ya, gampang cair. Oke, di bagian bos ini kita kasih gemuk juga ya, dan bagian dalamnya juga supaya permukaannya lebih licin. Dan di bagian dalam untuk Mio M3 ataupun Mio Z ya, dia ada ring di dalamnya ya, ringnya agak tebal. Kita pasang. Dan di bagian panbel kita lihat lagi arahnya ya, karena yang awal tadi kan terbalik ya, jadi kita balik seperti ini, proses balik seperti ini ya, jangan terbalik lagi. Lalu di bagian sini ada ring tipis, dia tipis dia. Kalau yang di dalam tadi dia agak tebal guys. Lalu kita pasang kipasnya, puli kipasnya. Lalu ini dia ada ring lagi yang bentuknya seperti mangkok ya. Jadi dia pemasangannya cembung keluar ya, bukan cekung ke dalam. Karena dia kalau yang cekungnya ke arah keluar, dia nggak akan mengunci di bagian ini ya, karena ini kan agak nongol sedikit di bagian suri ini. Dan di bagian puli ganda kita aplikasikan versi CVT dari bit karbu ya guys ya, ataupun bit FI juga bisa, karena kan dia lebih tinggi seperti di video sebelumnya ya. Dan seperti biasa di bagian puli gandanya kita beri peler ya, kita beri pelor, jadi istilahnya lebih populernya pelor Shibun, karena dari Shibun channel yang menciptakannya ataupun yang merekomendasikannya ya. Dan untuk di bagian platnya ini, kalau untuk edisi Mio M3 yang sebelumnya kan kita pakai plat utuh ya, ataupun plat besar panjang punya bit, kita taruh di bagian sini ya. Sedangkan kalau ini kita pakai bekas bit juga, bit karbu, cuman dia yang dari puli ganda ini kita lepas ya, bekasan, dan kita potong, karena kalau posisi utuh seperti ini di bagian sininya nggak akan masuk ke rongga ini ya, ke buletan ini, karena kan kalau yang bagian bawah dia agak lebar tuh guys ya, makanya kita potong supaya dia bisa masuk seperti ini, supaya lancar ya.
diaplikasikan dengan per kepunyaan Bitkarbu. Oke, jadi langsung kita pasang. Untuk di bagian atasnya, kalau bawaannya kan dia ada pelat bulat juga ya, seperti plastik ini, jadi nggak perlu kita pasang karena dia udah presisi ya untuk di bagian atasnya. Jadi kita lepas saja, jadi langsung aja kita pasang. Oke, untuk proses pengencangan di murnya ini kita sekalian pasang ya, karena kita kenceng ini di atas. Oke, semua sudah terpasang. Sekarang coba kita hidupkan ya. Kita lihat di bagian panel ini lebih stabil sekarang ya guys ya. Yang sebelumnya agak kendor kencang ya tadinya ya. Oke, di bagian panbel juga udah mulai kencang, udah nggak gampang kendor lagi ya, dan udah nggak ada suara berisik lagi di bagian puli ganda ataupun di bagian rumah roller ya. Oke, sekarang kita coba pasang tutupnya dulu ya, karena udah hari semakin sore ya guys ya. Oke, tutup udah kita pasang, coba kita hidupin dulu ya. Oke, permasalahan di Mio M3 yang di bagian roller ini udah beres ya, dan mudah-mudahan teman-teman yang punya masalah seperti ini bisa praktekin sendiri di rumah, dan mudah-mudahan dipermudah ya dan nggak ada kesulitan. Oke, mungkin cukup sampai di sini, dan udah hari semakin sore ya, udah mau maghrib juga ini. Dan sekali lagi buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, tonton videonya sampai habis. Jika memang bermanfaat, ditunggu subscribe-nya guys ya, dan jangan lupa klik loncengnya biar bisa update terus video saya terbaru. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.